Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lailatul Nikmah dengan akhiran NIM 126. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester genap, yaitu mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Yang mana di sini ada 4 soal, dan untuk soal yang pertama adalah dalam praktik ketatanegaraan terdapat beberapa daerah yang memperoleh kekhususan atau keistimewaan seperti Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menerapkan desentralisasi simetris, tetapi juga desentralisasi asimetris. Analisislah konsep desentralisasi asimetris dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Apakah desentralisasi asimetris memperkuat atau justru berpotensi melemahkan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia? Dan di sini jawaban saya adalah desentralisasi asimetris adalah pemberian kewenangan khusus kepada daerah tertentu berdasarkan kondisi sejarah, budaya, politik, atau karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Di Indonesia, penerapannya terlihat pada Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Daerah Khusus Jakarta. Menurut saya, desentralisasi asimetris lebih memperkuat prinsip negara kesatuan Republik Indonesia karena mampu mengakomodasi keberagaman daerah, mengurangi potensi konflik, serta meningkatkan efektivitas pemerintahan tanpa menghilangkan kedaulatan pemerintah pusat, namun pelaksanaannya tetap memerlukan pengawasan dan koordinasi agar tidak menimbulkan kesenjangan atau tuntutan otonomi yang berlebihan. Untuk soal yang nomor 2, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Mengapa pembagian urusan pemerintahan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah? Jelaskan pula akibat hukum apabila pemerintah daerah menjalankan urusan yang bukan menjadi kewenangannya. Jadi, di sini jawaban saya adalah pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah penting karena memberikan kejelasan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Dengan adanya pembagian tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah menjadi lebih efektif, mencegah tumpang tindih kewenangan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat akuntabilitas setiap tingkat pemerintahan. Jadi, apabila pemerintah daerah menjalankan urusan yang bukan menjadi kewenangannya, maka tindakan tersebut dapat dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Akibat hukumnya antara lain keputusan atau kebijakan tersebut dapat dibatalkan. Pemerintah pusat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan, serta pejabat yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terbukti menyalahgunakan kewenangannya. Selanjutnya soal yang nomor 3, yaitu pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jelaskan struktur pemerintahan daerah dengan sistem pemerintahan Indonesia yang sudah Anda pelajari di perkuliahan. Jadi, yang sudah saya pelajari yaitu struktur pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah terdiri atas 2 unsur utama, yaitu yang pertama, pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah, yang mana diantaranya ada gubernur untuk tingkat provinsi, yang kedua ada bupati untuk kabupaten, dan yang ketiga ada wali kota untuk kota. Kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah dan perangkat daerah, seperti sekretariat daerah, dinas daerah, badan daerah, serta kecamatan dan kelurahan sesuai kewenangannya.
Yang kedua, itu ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah dan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang mana? Yang pertama, pembentukan peraturan daerah atau Perda. Yang kedua, penyusunan dan persetujuan anggaran atau APBD. Dan yang ketiga, pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD bersifat kemitraan yang sejajar, saling mendukung dalam penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan, dengan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kita sudah sampai pada soal yang terakhir, yaitu soal yang nomor 4, yang mana pertanyaannya adalah, dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah berwenang membentuk produk hukum daerah, seperti peraturan daerah. Bagaimana agar produk hukum daerah dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi? Jadi jawaban saya adalah agar peraturan daerah atau Perda menjadi instrumen hukum yang efektif, Perda harus disusun sesuai kewenangan daerah, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, melibatkan partisipasi masyarakat, serta melalui proses harmonisasi dan evaluasi sebelum ditetapkan. Dengan demikian, Perda dapat memberikan kepastian hukum dan mendukung penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif. Mungkin hanya sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.